Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Dwi Anggraini dengan NPM 20552011110033. Di sini saya akan melakukan overview untuk mata kuliah sistem operasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman yang telah saya buat untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang resumen saya, yaitu yang pertama yaitu struktur sistem komputer. Yang pertama, komponen dasar sistem komputer. Dalam komponen dasar sistem komputer terdapat beberapa komponen, yaitu seperti hardware peripheral sebagai penyedia sumber daya untuk komputasi dasar atau memori atau CPU dan I/O. Yang di dalam itu ada 4 komponen sistem komputer, yaitu ada user 1 atau compiler, ada user 2 yaitu assembler, ada user 3 yaitu text editor. Berikutnya ada kelas-kelas komputer menurut ukuran, yaitu ada grid komputer atau superkomputer, ada mainframe, ada atau enterprise system, ada mini komputer, ada workstation, ada desktop komputer, dan masih banyak lagi. Berikutnya menurut karakteristik yaitu ada single processor atau komputer yang hanya memiliki satu prosesor, lalu ada multiprosesor atau komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor. Selanjutnya ada real time ini yaitu ada mainframe atau sistem adalah kumpulan dari device dan CPU untuk mengumpulkan job-job yang mirip dan Selanjutnya, pada pertemuan 3, saya akan menjelaskan tentang struktur sistem operasi, yaitu yang pertama ada proses kontrol. Proses kontrol digunakan dalam membuat kontrol dan men-terminate proses, mengambil dan men-set proses atribut. Selanjutnya ada struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu adalah struktur sederhana dan dibagi dalam modul-modul. Metode pendekatan layer per level berisi device, driver, dan interface. Selanjutnya ada virtual machine, mesin virtual yang mengambil pendekatan layer secara logika. Pendekatan mesin menyediakan sebuah interface yang identik dengan seluruh hardware. Ada virtual machine history and benefit. Kembali ke ready. Selanjutnya ada program control block atau PCB, adalah informasi tentang proses. CPU atau scheduling information dan accounting information atau beberapa banyak memori. Antrian proses dijalankan oleh sistem operasi, yaitu job queue. Antrian proses berada di CPU, siap dieksekusi. Ready queue, antrian proses yang running pada memori utama, siap untuk menunggu masuk ke job. Selanjutnya ada penjadwalan antrian. Di sini ada long term atau sekunder, menentukan proses mana yang harus dimasukkan ke dalam ready, yang selalu ready. Lalu selanjutnya ada short term atau CPU sekunder, langsung dieksekusi oleh CPU. Antriannya yang sifatnya pendek atau sementara, yaitu selanjutnya ada proses creation, yaitu parent proses atau proses utama, proses yang dipecah-pecah agar lebih cepat. Selanjutnya ada generally atau melakukan proses secara umum secara garis besar. Pertama, mengidentifikasi dan mengenali. Selanjutnya ada model resource sharing, atau parents dan children dapat berbagi prosesnya yang sama. Selanjutnya pertemuan 5, yaitu ada parallel processing atau benefit job level itu yang dimiliki oleh prosesor dilakukan dalam satu kesatuan proses atau setara melakukan job yang langsung melakukan proses. Lalu mengapa sinkronisasi? Sinkronisasi dilakukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data atau data terdouble. Selanjutnya ada
Selanjutnya yaitu pertemuan ke-6 yaitu tentang thread. Thread di sini bisa disebutkan unit dasar penggunaan CPU thread terdiri dari thread ID, program counter, register, dan stack. Thread juga sering disebut dengan lightweight proses atau proses tradisional hanya mempunyai thread tunggal. Di sini keuntungan thread responsiveness yaitu ada resource sharing. Sebuah aplikasi dapat mempunyai beberapa thread yang berada dalam sebuah alamat memori yang sama, ekonomis, dan setiap thread dapat berjalan secara paralel pada proses yang berbeda. Oleh thread library pada level user library digunakan untuk pembantuan thread atau penjadwalan dan manajemen tanpa bantuan langsung dari kernel. Kernel tidak menyadari adanya user level thread yang maka akan membuat semua thread dan penjadwalan dilakukan dalam user space tanpa intervensi di kernel. Selanjutnya ada multi thread trading model, yaitu adalah many to one model memetakan beberapa user level thread ke satu kernel thread, yaitu many to one efficient karena irit kernel thread. Semua thread pengguna dapat diblokir jika ada sebuah thread yang membuat panggilan sistem pemblokiran. Selanjutnya ada trading issue atau cancellation adalah sebuah tugas untuk menghentikan thread sebelum thread tersebut selesai. Thread yang akan dihentikan tersebut disebut target thread. Selanjutnya adalah operasi file. Operasi file yaitu di sini kita akan menjelaskan tentang nama-namanya, yaitu seperti create atau file dibuka dan tidak berisi data. Ada delete file dihapus karena tidak diperlukan lagi dan memperbesar ruang disk sisa. Selanjutnya ada open adalah sebelum menggunakan file kita harus open dahulu. Open akan menjadikan sistem mengambil atribut dan daftar alamat disk dan meletakkan di dalam memori kerja agar diperoleh akses yang cepat. Selanjutnya ada close di sini adalah jika akses file selesai, atribut dan alamat disk tidak diperlukan lagi sehingga harus ditutup. Selanjutnya ada read, data dibaca dari file. Sistem menentukan banyaknya data dan menyediakan buffer untuk si file. Di sini read atau data disimpan ke dalam file. Jika posisi berada di akhir file, maka ukuran file bertambah. Jika posisi di tengah, data yang akan ditimpa. Selanjutnya ada event atau menambah data setelah data berakhir. Ada seek, mengatur posisi pointer saat menuju posisi yang ditentukan. Ada atribut atau pada unit program maka perlu melihat atribut file terutama waktu modifikasinya yang berakhir. Selanjutnya ada set atribut atau mengubah status atribut file. Selanjutnya di sini ada directory untuk menjaga agar file pada jalurnya dan diketahui, maka sistem file menyediakan directory. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang Linux Manjaro. Linux Manjaro adalah satu distribusi Linux open source dengan basis sistem operasi Arch Linux yang dikembangkan secara independen. Di dalam komunikasi Linux Arch sendiri dikenal sebagai software yang termutakhir, juga stabil, namun Arch lebih ditunjukkan kepada pengguna yang telah berpengalaman. Fitur Manjaro Linux hadir dengan installer text CLI dan sebuah installer grafis. Model rolling release berarti pengguna tidak perlu menginstal ulang sistem untuk memutakhirkan. Manajemen paket ditangani oleh Pacman via command line dan frontend pengatur paket berbasis GUI Pmage dapat dikonfigurasikan sebagai sistem yang stabil. Kelebihan dari Linux Manjaro yaitu pengguna tidak perlu lagi menginstal ulang komputer atau laptop hanya untuk mendapatkan sistem operasi yang terbaru. Akan sangat merepotkan, contohnya seperti Ubuntu yang setiap 6 bulan sekali menginstal ulang. Selanjutnya yaitu ada sistem operasi manajemen memori.
Manajemen memori adalah satu pusat kegiatan yang pada sebuah komputer, sistem operasi bertugas untuk mengatur pengguna memori untuk banyak proses sebelum masuk ke memori atau satu proses menunggu dalam antrian. Antrian ini disebut input queue atau long term scheduler. Pada tujuan sistem operasi manajemen memori yaitu Tujuan manajemen memori ini adalah meningkatkan utilitas CPU, instruksi data diakses lebih cepat oleh CPU. Istilah dalam manajemen memori yaitu memori adalah salah satu storage yang dapat diakses secara langsung oleh CPU. Selanjutnya ada dynamic loading, memanggil rutin yang diperlukan saja pada memori. Ada bitter memory space utilization yang sangat berguna jika menangani banyak kode yang tidak jelas. Selanjutnya ada virtual memory. Virtual memory yang tidak bisa semua memori logik dipetakan ke memori fisik. Memori virtual adalah teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Program yang tidak perlu berada di memori utama, ada program atau kode yang digunakan sebagai error atau handling. Hal ini jarang digunakan karena jarang terjadi. Keuntungan virtual memory yaitu berkurangnya total memori fisik yang dibutuhkan dan meningkatkan respon karena deadlock serta bertambahnya jumlah user yang dapat dilayani. Implementasi virtual memory yaitu digunakan pada multiprogramming dan dapat dilakukan dengan cara demand, pegging, dan demand segmentation atau semua program harus di-load ke memori fisik, hanya peg yang diperlukan saja untuk di-load ke memori. Ada controller yang membawa perintah harus dikenali terlebih dahulu agar bisa sesuai jalur. Sistem operasi akan mengenali jalur tersebut melalui kode portnya. Perangkat-perangkat I/O memiliki alamat. Misalnya ketika memprint melalui jalur mana dengan alamat jalur tersebut, memory mapped I/O lebih cepat. Jika membuat aplikasi Android, maka software harus ditanamkan UID agar tidak bisa di-copy. Password disimpan di memori ponsel. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme I/O, yaitu I/O register. Setiap data yang melewati harus diregisterkan atau data pembacaan, data out atau data penulisan, lalu status error normal, lalu akan dipilah oleh controller. Mekanisme interrupt, mekanisme ini digunakan untuk penanganan exception, contohnya peg fault. Interrupt berasal dari program bukan error dan dapat dihentikan, sedangkan interrupt video alamat interrupt pada prosesor. Application I/O interface, ada system calls, mekaplusi, dan device driver layer menyembunyikan perbedaan I/O di kernel. Selanjutnya ada jenis timer, fungsi clock dan timer pada hardware untuk mengetahui waktu saat ini dan lamanya sebuah proses yang sedang berjalan. Clock di sini bukanlah jam, melainkan sebuah waktu pada CPU. Blocking and not blocking I/O. Ada blocking, ada non blocking, ada short proses menunggu I/O executing. Pada istilah I/O, caching adalah memori cepat menyalin salinan data. Buffering adalah menyimpan data dalam memori saat mentransfer antar device. Polling adalah keluaran sebuah device untuk securitization. Device reservation memberikan eksklusif ke device. I/O stream adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui aliran data, digunakan dalam network protokol, meningkatkan kinerja I/O dengan memperkecil jumlah context switch, memperkecil jumlah penyalinan data, memperkecil jumlah interrupt, menambah concurrency
dengan menggunakan DMA controller dan menyeimbangkan kemampuan CPU, memori subsystem, bus, dan I/O performance, karena kelebihan di salah satu area bisa menyebabkan keterlambatan pada sistem yang lain. Sekian penjelasan dari saya.